Oke, kita lanjut set kedua, tapi hitungannya angkanya lanjut. Alex gagal ngembaliin lead backhand. Bagi kebanyakan pemain sih lead backhand itu pukulan yang paling sulit. Jadi kalau ada kesempatan seberapa bisa kasih lawan supaya dia ambilnya lead backhand. Jurus andalan, iya. Ini bagus, bisa backhand smash, tapi kurang kencang. Nah kan aku dipanggil lagi jadi nanggung, tapi untung Alex nyantol. Ya aku telat maju. Kalau kita main santai tuh kadang ya temponya itu nggak bisa dicepetin tiba-tiba, kebiasaan santai soalnya. Kalau Hendra Ahsan tuh kan khususnya Hendra ya, biasanya kan mereka main cepet terus di temponya diperlambat, itu mereka biasanya poin banyak dari situ. Nah kita kalau mainnya kebalik, jadi temponya lambat terus dicepetin, biasanya malah nggak poin, malah kebalikannya Hendra. Coba kalian amati pengembalianku arahnya kemana dibanding sama Michael pengembaliannya kemana. Mau lawannya itu mainnya bagus atau biasa-biasa aja, sebaiknya pengembalian itu juga kita harus atur. Kita itu ya di kocak kiri kanan, depan belakang, pojok kiri pojok kanan begitu. Kalau pengembalian dari Michael ini aku lihat-lihat sih kebanyakan asal kembali tapi nggak ditata, dan sebagian besar mengarah ke tempat yang ada orangnya. Jadi mereka lawannya ini mengembalikannya itu lebih gampang gitu. Nah kali ini Michael bagus sih, tapi meskipun terjangkau sama Stanley. Misal Stanley ini orangnya lebih siap, pasti nggak out itu. Dan kemungkinan besar Michael nggak bisa kembaliin, soalnya itu di backhandnya Michael. Kalau Stanley ini anaknya cenderung penyerang ya, jadi dia pingin jaga depan itu, pingin serang-serang terus. Jadi kalau ditaruh di belakang dia kewalahan. Ini aku mau net silang tapi gagal, kurang latihan. Jarak poin kita mungkin sudah beda jauh ini. Aku tawarin Michael untuk dia yang jaga depan, tapi dia nggak mau. Katanya main biasa aja. Ya udah.
pikir sama Alex dilepas, soalnya Stanley bilang out, tapi ternyata kembali. Oke, colongan lagi di situ. Nah, dari Michael ini kan kembalinya selalu kebanyakan di tengah, dia nggak mau ambil risiko ditaruh yang di pojok-pojok dekat garis kotak kecil itu, mungkin takut out. Tapi sebenarnya kalau main tuh lebih banyak ambil risiko, sebenarnya lebih bagus. Kalian juga bisa belajar untuk main di PCC. Buat adik-adik yang belajar badminton ya, pukulan yang sulit-sulit tuh kalian pelajari, jangan karena sulit lalu nggak mau dipelajari. Pukulan sulit itu justru yang bikin kalian nambah poin. Kalau kalian belajar itu, pertama mungkin sulit, tapi lama-lama jadi kebiasaan dan bisa jadi itu senjatamu, senjata andalanmu. Michael ini kayak atlet aja, minta umpire-nya bilang play, jangan menunda. Dipanggil lagi nyantol. Kayaknya lagi ball tuh dari Michael. Michael nanggung pengembaliannya. Hati-hati kalau ngasih forehand ke arah pemain kita. Stanley pengembalian servisnya itu kebanyakan nyerang. Kayaknya anak dua ini janjian untuk servis langsung serang, dan serangnya itu kebanyakan ke Michael. Aduh, aku nanggung. Soalnya namaku dipanggil, jadi gitu alasan. Ini bingung dah, skornya nggak tahu. Jadi kalau terakhirnya kita kalah ya mungkin aja, belum tentu kita kalah karena ya skornya nggak ada yang hitung.
kan, dikasih ke Michael terus. Bolong, dia aku smash nyantol, ini bola enak, dia luput. Aku tuh di rumah belajar servis pendek, itu enggak pakai metode yang baru, jadi enggak yang biasanya aku lakukan. Makanya sekarang mulai sering nyantol. Ini Michael minta break karena kepalanya habis kena smash. Alasan aja. Sebenarnya dia itu sudah capek main 2 set ini langsung. Kita mainnya tambah jelek setelah pindah karena koknya itu ya sudah mulai nggak enak sih. Jadi kita kan mau menghemat ya, jadi nggak mau ganti kok. Jadi aku kembalikannya lagi ball, dan kalau lagi ball tuh meskipun gitu kita harus siap maju dan siap-siap serang. Kalau misalnya mereka bisa kembalikan, kita jadi langsung eksekusi. Kayaknya Alex juga merasa kalau koknya gak enak, jadi smashnya sering nyantol. Apa meskipun koknya nggak enak, tapi kita bisa, harusnya pemain itu harus bisa adaptasi, nggak boleh sering-sering minta kok baru. Sopo rek kok sitok harga 5.000. Teman-teman bilang kalau defenseku itu bagus. Sebenarnya bukan bagus gimana ya, karena aku pakai raket yang headlight, jadi memang didesain untuk pengembalian smash. Tapi yang lebih penting itu sebenarnya bukan raketnya, tapi kesiapan kita untuk menerima smash. Dengan smash tuh kita harus santai sebenarnya. Kalau kita nggak santai pasti nggak bisa kembaliin dengan bagus. Banyak teman-teman yang sebenarnya sudah bisa main, tapi kalau di smash tuh sering mati karena mereka takut. Aduh di smash, siap. Sebenarnya nggak boleh seperti itu. Jadi kalau mau di smash, wah bola nanggung, siap-siap aja, santai, terus bola pokok begitu musuh bunyi dos gitu, hitung 1 detik 1, terus kita ayun tangannya gitu, dor 1 des. Jadi pengembalian dari smash tuh nggak selalu harus di lob ke atas, yang paling keras ke atas gitu. Tapi lebih bagus mepet di net. Kalau lebih bagus lagi silang, mau lob silang atau net silang itu bagus. Tapi pukulan yang bagus-bagus itu susah dilakukan. Jadi mesti latihan berulang-ulang kalau mau bagus. Itu bola aku kira out, sebenarnya memang kayaknya out sih,
tapi koknya sudah nggak bisa lari kenceng jadi ngerem. Ya salahkan koknya, jangan salahkan orangnya. Ya, masa menyalahkan diri sendiri, salahkan orang lain, salahkan benda. Selain koknya sudah nggak bisa out, pengembalian dari Michael ini nanggung dan sudah bisa ditebak. Soalnya larinya selalu ke daerah tengah terus. Gak apa-apa, itu yang aku bilang kita harus ambil risiko. Di pojok-pojokan, di tepi-tepi garis. Itu kalau sampai masuk mereka kesulitan. Tapi kalau nggak masuk ya kita memang kalah poin. Tapi untung pengalaman, kita bisa belajar. Kebanyakan kalau bukan atlet yang lead backhand tuh pasti kembalinya nanggung. Kalau kamu bisa sih lead backhand tuh kembalinya daripada nanggung, kembalinya jangan lob, net aja, net atau net silang. Itu kadang lebih banyak dapat poin sih kalau net silang. Ini kesalahannya Michael apa? Dia kasih silang, tapi dia gak antisipasi kalau bakal dikembalikan lurus. Seharusnya dia itu lebih siap jaga di tengah. Alex mulai capek nih main drop-drop terus. Kadang kita itu bisa nebak ini ya, apa kondisi lawan. Kalau mainnya drop-drop atau lob-lob terus, jarang smash, itu kebanyakan mereka itu sudah capek main-main lambat, nggak main cepet. Kalau lawan sudah seperti itu sebenarnya kalau mau menang ya, kamu main drive-drive cepet-cepetan kiri kanan kocai gitu, terus di stop kadang-kadang di block, jadi cepet terus net block, mati dia. Serang Michael terus. Nah, karena Michael tuh lebih kelihatan capek daripada aku. Jadi kalau main ya aku kasih tips ya, jangan kelihatan capek di hadapan lawan. Mending dari awal tuh kamu kelihatan capek. Jadi lawan tuh nggak bisa deteksi kamu tuh sebenarnya capek atau enggak. Soalnya dari awal sudah capek. Tips of boy. Itu sebenarnya bagian dari aku tuh out, tapi sama Sandy diambil. Jadi drive-nya Michael ini dia itu nanggung, nggak lob, juga nggak tajam. Harusnya drive yang bagus itu ya mepet tipis sama net. Lagi Stanley ini kan orangnya pendek, jadi
Sebenarnya bola-bola drive itu bagi Stanley itu bakal mudah banget dikembalikan. Jadi dia tinggal jongkok dikit terus kembali. Nah, satu lagi Michael nih gerakannya gampang ditebak. Jadi dia itu mau drop set tapi nggak ada ayunan, kayak bola itu kayak didorong ke depan. Jadi lawannya ini bisa antisipasi, oh mau didorong ke depan, tahu, jadi tinggal sergap aja. Itu tadi kan Michael gagal sih. Tapi kalau meskipun masuk pasti nanggung sama Stanley, pasti diambil. Michael nih sebenarnya orangnya mentalnya lumayan bagus sih. Soalnya pasti yang diserang itu dia terus, tapi dia itu nggak apa ya, ya mainnya tetap stabil gitu, nggak jadi uring-uringan atau gimana. Itu bagus sih. Kebanyakan pemainnya sudah tua tuh seperti itu, nggak gila menang. Kalau kamu kepingin menang yang sangat kuat gitu ya, itu biasanya rusak permainannya. Kecuali kalau kamu memang latihan di training setiap hari. Yang tiap hari itu gunanya apa sih? Gunanya biar kalau kamu under pressure nggak bisa mikir apa-apa, tapi otot dari tubuhmu ini dia itu yang mereka mikirkan gitu. Jadi pengembaliannya seperti apa itu otomatis, jadi nggak nanggung lagi. Itulah gunanya latihan. Aku tuh sebenarnya lebih gampang eksekusi. Kalau Michael itu nggak selalu ngangkat raketnya ke atas. Aku itu takut kalau smasanku itu ngenai raketnya dia kembali ke aku. Ya memang benar kalau raket itu harus selalu di atas, tapi ya nggak sampai lurus sudutnya seperti itu. Biasanya itu sudut L lah maksimum. Jadi lengannya itu bentuk sudut L 90 derajat. Aku dan Michael ini sebenarnya cukup puas sih, soalnya jarak poin kita itu nggak terlalu jauh gitu. Jadi masih bisa mengimbangi mereka-mereka yang muda-muda ini. Ups, lucky ball. Aku telat maju, udah capek, dan ini Michael serang terus, jadi aku nggak terlalu siap sih, banyak nunggu. Oke, selesai, akhirnya kita kalah, gak apa-apa.